saya dulu kan karena mahasiswa jadi terbiasa kakak pembina ya kan, abang pembina gitu kan, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UKDN kita pada hari ini yang akan mengobrol singkat dengan santai, yaitu mengenai inspirasi dan motivasi serta perjalanan tentang pembina UKDN kita, yaitu Ibu Dr. Lisa Arianti Pohan, SSI MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Rukmana selaku host pada hari ini. Di sini kita akan mendiskusikan mengenai ibu yang sukses dalam menggapai impiannya. Nah, di mana langsung saja kita dengarkan inspirasi dan motivasi narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Lisa Arianti Pohan, SSI MPD. Nah, Ibu, selama di era Ibu kan, perjalanan Ibu hingga sukses sampai pada hari ini, bagaimana lika-liku kehidupan yang pernah Ibu jalani sehingga Ibu bisa sampai di titik ini? Alhamdulillah, terima kasih pada Siti Rukmana ya, dan kemudian pada podcast KDM yang sudah mengundang saya. Saya tidak menyatakan diri saya sukses, masih banyak orang-orang sukses lainnya, tetapi karena ini ada sedikit pengalaman yang bisa saya bagi ya kepada adik-adik di UKDM, bahwa ketika kita ingin menentukan suatu tujuan, itu kita harus tujuannya itu karena Allah. Ya karena Allah. Jadi semuanya karena Allah. Kemudian di tujuan itu tadi yang akan menghantarkan kita kepada, dan kemudian satu lagi jalannya juga harus benar. Ya. Dan satu lagi yang saya tekankan kepada adik-adik UKDM bahwa untuk menetapkan tujuan goals kita itu karena Allah, itu juga perlu ilmu. Seperti itu. Ya, jadi di umur saya yang seperti sekarang ini ya, sebenarnya sih saya belum mengatakan diri saya sukses. Sukses itu apabila nanti kalau kita meninggal itu dengan husnul khotimah. Seperti itu ya. Nah, sekarang mungkin ya adik-adik melihat saya ya berhasil dari ukuran-ukuran dunia, dan tetapi itu semuanya didapat dari karena proses itu ya, proses pembinaan yang selama ini saya jalani seperti itu. Jadi jadi ada prinsip seperti ini. Tidak ada orang yang tahu tentang dirinya sendiri. Ya, kita sendiri pun kita tidak kenal gitu. Yang mengenal kita itu dengan kita itu siapa? Allah, pencipta kita. Ya, oleh sebab itu, agar kita tahu agar kita diarahkan kepada hal kebaikan, makanya kita kita harus mendekatkan diri kepada pencipta kita, seperti itu. Jadi jangan kita menjauhi pencipta kita, karena yang lebih kenal dengan kita itu adalah Allah, kan gitu. Kita harus mendekati diri dulu kepada Allah. Iya, gitu. Nah, hadis Nabi ada mengatakan seperti ini. Ittaqillahi haitsuma kunta wa atbi sayyi'atil hasanah. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Maka nanti Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kecil yang kita buat. Seperti itu dia. Jadi, dan kemudian ketika kita sudah bertakwa, lalu kemudian kita mempunyai ilmu tentang ketakwaan kita kepada Allah, maka satu lagi, kita harus bergaul dengan manusia, bersosialisasilah dengan manusia dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Sebagaimana Islam, jadi Rasulullah kan gitu, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya kan? Sungguhnya aku diutus ke muka bumi ini ya untuk memperbaiki akhlak, gitu. Jadi setelah kita bertakwa kepada Allah, perbaiki akhlak kita. Dan kalau misalnya kita telah perbaiki akhlak kita, maka Allah akan melihat kita itu sebagai citra diri yang positif di masyarakat. Ya, kita lanjut mengenai LDK Ibu. Sebelumnya kan Ibu sudah alumni UKDM lah. Jadi
pengalaman Ibu selama di UKDM itu seperti apa, Bu? Dan motivasi Ibu selama di UKDM untuk memajukan UKDM itu dan berkembang, apa inspirasi dari Ibu? Ya, jadi UKDM ini saya ibaratkan seperti ini ya, sebagai sarana para mahasiswi Muslim untuk membina diri, ya, membina diri dalam ketakwaan kepada Allah, membina pribadi kita, dan kemudian membina akal kita. Ya, jadi kan kita harus membina, ada hal-hal yang harus sempurna kita bina dalam diri kita. Pertama adalah spiritual kita, ya, atau bahasanya itu adalah hati ruhiyah. Kemudian membina akal kita, akal pikiran kita. Ya, jadi akal pikiran kita juga harus kita bina. Kita harus jadi orang cerdas supaya kita bukan hanya sekedar soleh tapi berilmu, seperti itu. Iya, harus seimbang lah, gitu. Kemudian jasadnya juga harus sehat. Ya, jadi kalau bisa ya itu satu kesatuan yang jangan kita ini ya, jangan dipisah-pisah. Jadi saya berharap gitu ya, para penggerak-penggerak UKDM ini, dan kemudian nanti kita itu ada sebagai agen kebaikan sebenarnya. Saya berharap seperti itu. Nah, sebelum kita menjadi agen kebaikan, maka kita harus mensolehkan diri kita kan. Bagaimana kita ingin mengajak orang lain kalau misalnya kita belum istilahnya bukan harus soleh langsung seperti itu, tidak. Jadi sembari kita mensolehkan diri, kita juga mengajak orang untuk seperti itu dia. Jadi harus yang saya nggak ikut UKDM itu kan orang-orangnya orang alim semua gitu ya. Saya ini seperti inilah, masih sholatnya bolong-bolong, ya nggak gitu juga. Kalau misalnya ingin berubah, ingin lebih baik, ya gabung gitu dengan orang-orang baik ini gitu, dengan teman-teman kita yang soleh yang saling support dalam kebaikan gitu. Jadi ini sebenarnya sih bisa sebagai komunitas orang-orang baik, muslim-muslimah yang baik, seperti itu. Iya, dan kemudian karena kalau kita menyadari bahwa yang kita bawa itu adalah suatu hal yang baik, maka kita harus berusaha kan mengaplikasikan hal-hal yang diperintah oleh Nabi kita. Tadi kan Ibu menyinggung tentang mahasiswa yang enggan masuk KDM karena dia belum pantas. Dimana banyak kan mahasiswa sekarang itu dia merasa bahwa sholatnya itu masih bolong-bolong, ibadahnya pun atau aktivitasnya itu belum menyesuaikan, Bu. Nah, jadi bagaimana tanggapan Ibu untuk mahasiswa yang merasa dirinya ini kurang pantas agar dia itu bisa masuk ke UKDM? Oke. Ya itu tadi ya, kita harus sebagai anggota UKDM ini ya harus familiar lah, harus rendah hati, rajin senyum, ramah gitu kan, yang menunjukkan akhlak Islam seperti itu. Dan kemudian kalau kita sebagai pribadi yang soleh dan solehah ini tadi menunjukkan kebaikan-kebaikan Islam di tengah-tengah teman kita, misalnya kita dikenal anak yang berprestasi, kemudian dari segi fisik kita tidak kumal seperti itu ya, rajin senyum ya, nggak muka wajahnya ketat gitu ya kan, ini sombong kan anak UKDM ini ya, orang pun kok sok ini ya, sok apa gitu ya, sok soleh, sok apa gitu, jadi orang pun malas gitu kan mau masuk ke organisasi kita. Ya gimana, kita kayak jualan lah, jualan gimana kan harus ramah, promosi. Nah gitu, promosinya sebenarnya paling baik adalah kalau misalnya ditunjukkan anak-anak UKDM itu rajin sholat, ibadahnya bagus, kemudian juga akhlaknya bagus, akademiknya juga bagus, itu kan mempesona ya, seperti istilahnya kayak bunga gitu kan, dia
ih cantik kali gitu, dan itu harum lagi ya kan, dan tidak berduri. Nah itu suka orang secara naluriah aja gitu kan, orang pasti menyukai keindahan itu ditampakkan oleh segi fisik, dan kemudian dari segi dalamnya itu yang inner beauty-nya itu ya itu tergambar karena apa? Karena kerajinan dia untuk beribadah seperti itu. Jadi tergambar dari tingkah laku. Jadi indikatornya itu adalah perbuatan dia itu nampak gitu, selaras dengan apa yang ada di dalam hati dia, kebersihan hatinya seperti itu, tidak mendengki dan kemudian tidak negatif kepada orang lain. Jadi vibes-nya itu positif gitu lah, melihat anak UKDMU mengesankan seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Gitu ya, jadi harus seperti itu kita caranya, bagaimana orang tertarik kepada UKDM, dan kemudian jangan apa gitu, jangan tidak menyentuh mereka yang merasa itu kan mungkin kenapa mereka enggan untuk masuk ke kita, karena kita juga menjaga jarak dengan mereka kan gitu. Ya biasa aja berteman ya, walaupun kawan-kawan kita itu ya masih belum soleh, belum baik seperti itu. Jadi kita harus berteman dengan mereka, ajak mereka untuk bergabung, karena ini bukan sesuatu hal yang perlu ditakuti lah seperti itu. Kita di sini sama belajar gitu ya. Jadi coba untuk mengajak kawan-kawan kita yang lain untuk mau bergabung dengan KDM seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi tanggapan Ibu lah untuk KDM ke depannya itu harus bagaimana? Sebagai Ibu kan sebagai pembina KDM nih. Bagaimana tanggapan Ibu untuk KDM di masa depan? Ya, jadi UKDM yang akan datang ini saya pikir harus mempunyai tujuan, menetapkan tujuannya, kemudian rajin berkoordinasi ya dengan sesama anggota, dan kemudian menjalankan apa-apa yang sudah direncanakan, program-program kebaikan yang sudah dicanangkan itu benar-benar direalisasikan seperti itu gitu. Dan kemudian tetap harus disadarkan gitu bahwa kita ini ngapain loh di sini. Kita bukan hanya sekedar kumpul-kumpul aja, bukan hanya sekedar ketemu-ketemu, kita punya misi. Jadi itu. Jadi katakan bahwa kita on mission. Jadi kita berorganisasi on mission. Apapun nanti yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah kalau misalnya misi kita itu karena Allah. Seperti itu. Jadi harapan Ibu lah untuk KDM ke depan itu gimana? Harapan Ibu ya supaya kalian itu lebih tertata lah ya dalam pergerakannya, kemudian saling berkoordinasi, dan kemudian proses pembinaannya itu harus rapi. Ya, jadi merapikan proses pembinaan diri ya, karena ini adalah ruhnya UKDM seperti itu. Jadi yang laki-laki dibina oleh kakak pembina, abang pembina lagi ya, dosen pembina Iwanya ya, kemudian ya karena saya dulu kan karena mahasiswa jadi terbiasa kakak pembina ya kan, abang pembina gitu kan, begitu. Jadi karena kalian sudah punya dosen-dosen pembina ya, jadi itu harus saling berkoordinasi dan kemudian merapikan pergerakan di dalam UKDM ini tadi gitu, seperti itu. Ya, Masya Allah sekali ya narasumber kita pada hari ini. Closing statementnya Bu, apakah Ibu punya closing statement? Ya, saya pikir adik-adik yang berkecimpung ya di dalam organisasi OKDM ini, kita adalah agen kebaikan ya. Oleh karena kita sebagai agen kebaikan, maka kita harus menerapkan terlebih dahulu akhlakul karimah ya, kemudian kebaikan-kebaikan itu harus kita menjadi jati diri kita gitu ya, sehingga para objek dakwah kita ini bisa melihat kita sebagai bintang-bintang yang bersinar, dan kemudian menjadi panutan ya, menjadi inspirasi, panutan. Jadi itu harus menjadi ini kita.
menjadi ya semacam slogan KDM lah ya, bahwa kita adalah agen kebaikan, maka kita harus bersikap hal-hal yang disukai oleh Allah, disukai oleh Nabi kita, ya karena kita mensaukan agama kita gitu ya kan. Walaupun kita di Universitas Islam Sumatera Utara yang mayoritas Islam, ya dari segi kita harus unggul dalam hal kebaikan, unggul dalam hal kecerdasan atau dalam sisi akademiknya, ya kemudian juga jadi pribadi-pribadi yang sehat seperti itu. Sungguh luar biasa ya narasumber kita pada hari ini. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih Bu sudah menghadiri podcast kita pada hari ini. Ya, terima Oke, kasih Siti. sampai Ibu. Ditunggu untuk episode selanjutnya. Tetap di podcast UKDM WISU. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.